Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Juliana Putra Permana. saya Kamal Holia Rasid Saya Aulia Zahra. Saya Naila Satu Rahmah. akan menjelaskan bentuk-bentuk perairan sungai. Bentuk-bentuk perairan sungai. Pengertian sungai. Sungai adalah suatu aliran yang memiliki ukuran cukup besar dan memanjang serta terus mengalir dari hulu ke hilir. Bentuk sungai sendiri tidak harus berwujud aliran air yang berada di permukaan tanah, namun bisa juga berada di bawah tanah atau biasanya disebut sebagai underground river, di mana sepanjang aliran sungai tersebut nantinya dan membentuk sebuah aliran tertentu yang nantinya akan menyesuaikan dengan alam. Berbagai jenis pola aliran sungai juga nantinya akan mengalir dan akhirnya bermuara ke lautan. Jenis sungai sendiri dapat dikategorikan berdasarkan genetik, jumlah air, dan juga sumber air yang mengalir. Bentuk-bentuk pencemaran perairan sungai, penyebab pencemaran dan dampak yang ditimbulkan. 1. Pencemaran mikroorganisme. Pencemaran jenis ini merupakan pencemaran yang terjadi akibat mikroorganisme yang berkembang di dalam air. Mikroorganisme tersebut seperti zooplankton dan fitoplankton. Sejatinya mikroorganisme memiliki peran untuk menjernihkan air. Namun dengan jumlah yang berlebih, zat mikroorganisme dapat mencemari air dan membuatnya menjadi lebih keruh. 2. Pencemaran organik nutrisi tanaman. Air sungai dapat tercemar oleh organik dari nutrisi tanaman. Hal ini erat kaitannya dengan bidang pertanian. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada tanaman memang terbukti untuk mencegah hama dan membuat tanaman lebih subur. Meski demikian, penggunaan pupuk ini memiliki dampak negatif bagi air. Pupuk kimia yang digunakan bagi tanaman, jika larut ke dalam air akan mengubah kemurniannya dan membuatnya jadi terkontaminasi. Bahan kimia anorganik. Pencemaran air sungai oleh bahan kimia anorganik sangat erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Banyak bahan-bahan yang digunakan oleh manusia mengandung bahan kimia anorganik seperti timbal, sedium, dan merkuri yang berujung pada tercemarnya air. 4. Pencemaran bahan kimia organik. Tak jauh berbeda dengan pencemaran bahan kimia anorganik, pencemaran air oleh bahan kimia organik pun erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari manusia. Terdapat bahan kimia yang sifatnya organik seperti plastik, minyak, dan pestisida. Sebab terjadinya pencemaran air. 1. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Faktor penyebab pertama yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air pada suatu kawasan adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Yang dimaksud dari hal ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan baik di rumah, pasar, perkantoran, rumah sakit, sekolah, rumah makan, dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Faktor penyebab dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air sungai pada suatu kawasan adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang dimaksud sendiri adalah sisa dari pupuk kimia serta cairan pestisida yang digunakan oleh petani untuk memelihara dan melindungi tanamannya dari predatornya. Namun, seringkali karena penggunaan bahan kimia tersebut yang ikut terbawa dalam aliran air membuat risiko timbulnya pencemaran yang pada perairan di sekitar daerah pertanian tersebut. 3. Sampah yang dibuang sembarangan. Faktor penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran air pada suatu kawasan adalah sampah yang dibuang secara sembarangan tanpa tanggung jawab. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan itu sendiri. Seringkali kita melihat banyak orang yang secara disengaja membuang sampah ke sungai karena mereka tidak mengetahui dampaknya pada perairan tersebut. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka akan menimbulkan pencemaran air di kawasan tersebut. Berikut beberapa dampak dari adanya pencemaran air. Kerusakan ekosistem yang ada di perairan, terjadinya bencana banjir, biota dan makhluk hidup air mati karena kualitas air memburuk, sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang, gangguan kesehatan karena mengonsumsi air tersebut, penurunan kualitas lingkungan sekitar, keseimbangan lingkungan yang yang tadinya terjaga menjadi terganggu, dan erosi.
Manfaat bentuk perairan sungai bagi manusia sebagai sumber mata pencaharian. Sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi sungai yang terjaga kebersihannya dapat menjadi habitat baik bagi para ikan. Sebagai sarana transportasi, sungai yang membentang luas dapat dimanfaatkan menjadi jalur transportasi air. Sebagai sumber pembangkit listrik, sumber pembangkit listrik selain menjadi sarana transportasi, sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga terbarukan untuk pembangkit listrik. Sungai dengan aliran yang deras kerap dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik bagi manusia, sebagai menampung dan mengalirkan air hujan. Sungai sebagai komponen alam yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, bermanfaat untuk menampung dan mengalirkan air hujan, sebagai menduduki peran yang penting sebagai penampung debit air yang turun ke tanah melalui hujan, sebagai sumber mata air kehidupan. Sungai sebagai wadah atau tempat menampung air dari bagian hulu menuju ke bagian hilir dan ke muara, namun manusia sebagai makhluk hidup tentu membutuhkan air sepanjang hidupnya. Sebagai sumber irigasi, sarana penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan bagi pertanian disebut irigasi. Sungai yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak penduduk dapat dimanfaatkan untuk sumber irigasi pertanian. Pemanasan global merupakan istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer pada bumi secara bertahap. Proses terjadinya berawal saat timbulnya macam-macam gas emisi karbon dari berbagai macam aktivitas manusia yang menimbulkan dampak efek rumah kaca. Akibat panas yang tidak bisa keluar karena tertahan oleh gas-gas rumah kaca. Tentu panas tersebut akan mengumpul di permukaan bumi sehingga berdampak menjadi peningkatan suhu di permukaan bumi yang membuat es darah kutub mencair sehingga permukaan air laut naik. Penyebabnya adalah satu, efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan oleh luar angkasa, tapi terperangkap di atmosfer. 2. Pemakaian bahan bakar kendaraan pribadi. Sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, sehingga berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida. 3. Industri pertanian. Industri peternakan juga berkontribusi sebagai penyebab pemanasan global. Contohnya seperti peternakan sapi yang menghasilkan gas metana yang sangat besar pada atmosfer. Dampak pemanasan global bagi sungai sangatlah fatal, karena pemanasan global dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Pemanasan global juga dapat mempengaruhi curah hujan di berbagai wilayah. Selain itu, pemanasan global dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem air sungai. Cara mengatasinya: 1. Menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil menghasilkan banyak emisi gas karbon yang diakibatkan oleh proses pembakaran bahan-bahan tersebut. Energi alternatif yang bisa digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi terbarukan adalah energi bioenergi, energi angin, energi panas bumi, energi suai, dan sebagainya. 2. Daur ulang dan efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya penggunaan kompor minyak. Asap yang mengandung gas karbon dihasilkan oleh kompor minyak tanah naik ke udara. Oleh karena itu, penggunaan kompor minyak sebaiknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. Kenapa kerusakan air sungai dikaitkan dengan pemanasan global? Sungai adalah sumber gas rumah kaca yang sangat besar, dan polusi air membuat gas emisinya semakin naik. Diperkirakan bahwa sungai dan anak sungai melepaskan hingga 3,9 miliar ton karbon setiap tahun, atau sekitar 4 kali jumlah karbon yang dikeluarkan per tahun oleh industri penerbangan global. Berkali-kali lipat lebih buruk jika kita menjumlahkan area sungai yang umumnya relatif kecil di planet ini, angkanya bisa sangat besar. Selain itu, diperkirakan sistem akuatik seperti sungai dan danau menyumbang lebih dari 50% gas metana di atmosfer, dan emisi N2O dari sungai secara global jumlahnya 10% lebih besar. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.